Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, para praktikan dosen, dan semua partisipan yang sudah hadir pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita pada saat ini dalam webinar spesial Ramadan dari Kelor CSO. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PSMK, khususnya Teh Umi yang sudah memfasilitasi sehingga room ini kita bisa gunakan, dan saya terima kasih atas kesediaan dari rekan pada hari ini. Keynote speaker kita hari ini Bapak Arif SSMA dari Universitas Negeri Makassar, dan moderator Bapak Hari Purwanto SPD dari SMP Negeri 2 Grogol, dan saya sendiri Yunita Timbani dari SMK Negeri 1 Pamulang. Dalam 2 jam ke depan kami akan menemani Bapak Ibu dalam dengan judul membuat materi pembelajaran menggunakan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan serahkan mic ini pada moderator, sedikit saya akan sampaikan tentang Kelor, informasi tentang Kelor mungkin gabung pada saat ini. Welcome, selamat bergabung sahabat Kelor. Adalah singkatan dari Kitchen of Educational Online and Reality. Kelor ambil dari nama sebuah tumbuhan yang bisa digunakan sebagai sayur dan obat yang sangat terkenal di Sulawesi Tengah, tetapi juga kami ambil makna ini sebagai sebuah edukasi lagi, di mana dengan Kelor CSOC ini kita bisa menggali kemampuan guru, teknik, dan pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah dalam hal berinformasi dan komunikasi. Di sini juga kita akan belajar dan berbagi pengetahuan baik keterampilan kita di bidang pendidikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat Kelor yang sudah hadir pada saat ini, sekali lagi saya mau terima kasih, dan terima kasih juga kepada tim Kelor yang sangat solid siapkan semuanya ini, Pak Adrian dan Pak Darwono, Pak Jan, dan yang sudah tergabung dalam pengurus, dan beberapa teman sangat mendukung kegiatan ini. Selanjutnya, kegiatan kita pada saat ini akan oleh Pak Hari. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita sebagai umat yang beragama, mari kita menurut agama dan keyakinan masing-masing doa dimulai. Doa baik, untuk mengefisienkan waktu ini saya serahkan kepada Pak Hari untuk presentasi dan diskusi pada saat ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih Bu Yunita Tambrani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu hebat yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini. Perkenalkan, saya Hari Purwanto, salah satu pengajar di SMP Negeri 2 Grogol yang akan memandu Bapak Ibu semua di acara WebEx pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendiskusikan aplikasi Canva dengan narasumber Bapak Arif Bidindika SSMA dari Makassar. Sebelumnya akan kami perkenalkan sosok beliau. Beliau lulus dari Sanwit Program Kanal Suez University of Egypt 2008. Kemudian pada tahun 2010 lulus S1 Bahasa Arab UGM dan S2 di Ilmu Linguistik UGM pada tahun 2015. Betul ya Pak Arif ya? Iya betul Pak. Kemudian beliau pernah mengajar di D1 Flag Attendant STTKD Yogyakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dan sejak 2019 beliau mengajar di S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Sekali lagi, beliau nanti akan menyampaikan penggunaan aplikasi Canva untuk membuat desain media pembelajaran.
Sebelumnya sebagai pembuka saja Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengenal CorelDRAW atau Photoshop yang sudah dikenal oleh para desainer kita. Namun aplikasi itu cukup berat Bapak Ibu sehingga tidak bisa digunakan sewaktu-waktu dan kapanpun, sehingga Canva menjadi salah satu solusi di mana Canva bisa digunakan dengan menggunakan Android. Jadi selama Android ada di genggaman Bapak Ibu bisa menggunakan Canva kapanpun dan dimanapun untuk membuat desain. Banyak hal yang dapat digunakan menggunakan Canva, mulai dari pembuatan flyer, kemudian membuat logo, kemudian membuat mungkin edit cerita di Instagram, dan banyak desain-desain yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Arif. Kayaknya cukup menarik nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang cukup mumpuni dengan menggunakan aplikasi HP kita. Selanjutnya Bapak Ibu nanti silahkan mendownload dan nanti akan dipandu oleh Pak Arif bagaimana menggunakannya. Mulai dari apa itu Canva, apa manfaatnya buat pembelajaran, bagaimana cara menginstalnya, dan bagaimana cara menggunakannya. Nanti semuanya akan dipandu oleh Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu nanti kita sepakati waktu yang kita gunakan, kita bagi menjadi 2 termin. Yang pertama nanti materi yang disampaikan oleh Bapak Arif, mungkin sekitar 25 menit, tapi nanti langsung praktek yang dipandu langsung oleh Pak Arif. Jadi Bapak Ibu dulu setelah Pak Arif menyampaikan materinya, dan nanti praktek langsung dipandu oleh Pak Arif sekitar 1 jam. Dan apabila Bapak Ibu punya pertanyaan, nanti bisa langsung chat di chat Webex. Nanti insya Allah nanti akan dijawab semuanya oleh Pak Arif. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya tidak mengulur waktu kepada Pak Arif, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, Om Swastiastu. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk mempelajari salah satu hal yang unik. Biasa kita mengerjakan sesuatu untuk desain itu dari Photoshop, dari Corel, dan itu berat, semakin sharing semakin ke atas, dan itu membutuhkan komputer yang semakin berat pula. Di sini ada salah satu aplikasi yang bagus, yaitu Canva. Nah, dari sini kita bisa gunakan untuk membuat materi pembelajaran. Nah, ini dari awal ini saya sudah gunakan untuk membuat presentasi ini juga menggunakan Canva. Jadi kita bisa lihat begitu desainnya itu tergantung kita ya. Kalau kita mau narsis, pasang foto, ini sengaja saya biasanya nggak pernah narsis, tapi tiba-tiba oh ya sudah saya pasang foto biar kelihatan oh kalau yang kita mau share foto itu juga bisa ternyata. Kemudian kita juga bisa kasih animasi di belakangnya, saya kasih lingkaran bulat-bulat seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk menarik audiens kita untuk menyimak materi tersebut. Nah, baik, sebenarnya kita berangkat dari media pembelajaran atau alat bantu. Ketika kita mengajar, kita biasa sekali kita gunakan mengajar, kita berbicara, mahasiswa atau murid itu mendengarkan seperti itu terus. Nah, hal tersebut membuat kebosanan atau kurang nyaman, apalagi di masa pandemi itu ya seperti sekarang ini, apabila kita sering kuliah atau istilahnya kita masuk jam kelas kita, kemudian kita pakai aplikasi video conference untuk sekedar pembelajaran. Nah, maka salah satu keluh kesah mahasiswa yang saya alami juga adalah, Pak, koneksinya banyak. 1 jam pelajaran 50 menit kali 2 jam, dan itu saya pakai 100 menit untuk pembelajaran semuanya. Saya pakai 1 jam itu mereka habis kuota sekitar 600 sampai 700 megabyte. Nah, kemudian di minggu kedua saya sarankan mahasiswa nanti videonya dimunculkan kalau pas saya absen saja gitu. Saya panggil namanya, mahasiswa menyalakan audio dan videonya seperti itu. Kemudian di minggu ketiga saya ganti menggunakan aplikasi yang lainnya untuk video, karena mahasiswa kadang kalau untuk dikasih cuman PPT kemudian grup WhatsApp kita audio di situ tuh kurang nyaman gitu. Nah, makanya butuh yang lebih interaktif.
berangkat dari situ, waktu itu masih Zoom awal-awal. Kemudian Zoom saya ganti ketika ada Zoom masalah. Webex saya masih punya akun tapi masih agak kesulitan. Kemudian saya gunakan Google Meet, aplikasi Google, dan di situ mahasiswa katanya sudah mending lumayan untuk kuotanya, karena memang untuk video dari Google Meet itu tidak seberat Zoom dan aplikasi yang lainnya. Nah, itu media. Jadi menghubungkan antara pendidik dan peserta didik. Nah, media itu juga berhubungan dengan alat bantu, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Alat bantunya apa? Media, alat bantu, makanya teknologi pendidikan itu juga ada yang bilang teknologi pendidikan itu bagian media yang dipecah menjadi teknologi. Kalau urusannya ada berhubungan sama teknologinya, jadi ada prodi teknologi pendidikan. Kemudian kalau media-media yang lain yang simpel-simpel itu ya menjadi bagian dari media itu sendiri. Kemudian teknologi pendidikan berkembang tidak hanya teknologi ketika kita bagaimana mengajar, tapi teknologi mengelola kelas. Bagaimana seperti contohnya ada Google Classroom, itu juga salah satu teknologi yang digunakan untuk pendidikan. Bagaimana ada rubriknya, kemudian bagaimana kita mengatur nilainya, kemudian sampai nilai akhir seperti itu. Nah, ini saya ambil dari bukunya Prof. Azhar Arsyad. Kemudian alat peraga. Nah, media alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran. Ada kalau misalnya kita yang mengajar SD, SMP itu masih sering. Di SD itu masih sering ya. Ketika kita mau lihat peta Indonesia di mana, kita harus buka petanya seperti itu. Kalau tidak begitu, kita misalnya, di mana kota Makassar? Kemudian Goa letaknya di mana letak Yogyakarta, kita harus buka peta daerah tersebut. Kalau tidak begitu, peserta didik tidak akan paham, tidak akan mengerti. Apakah kita harus selamanya membuka peta? Kalau dulu kita pasti masih ingat ya, waktu SD di kelas kita itu pasti ada peta. Jadi ketika mata pelajaran IPS itu Pak Guru tinggal seret ke bawah. Kalau sekarang kan yang diseret adalah untuk screen untuk PowerPoint. Kalau dulu kan yang diseret adalah peta. Nah, seperti itu. Itu adalah alat peraganya. Bisa juga untuk menggunakan global, itu juga termasuk alat peraga. Nah, kemudian, kita salah satu dari alat peraga tersebut adalah poster. Mungkin Bapak Ibu masih ingat zaman dulu. Poster huruf abjad, kemudian huruf hijaiyah, atau pahlawan kemerdekaan. Di sini ada marga satwa. Pasti mungkin ada yang masih ingat dengan poster-poster ini. Nah, kalau tidak ada poster ini, misalnya di situ ada poster tentang berwudu. Ada juga kalau dulu poster yang sholat gambarnya kotak gitu ya, kakinya itu bisa lurus sekali gitu. Itu juga ada. Ini adalah beberapa contoh poster itu digunakan untuk pembelajaran. Nah, dengan poster ini anak-anak, terutama untuk yang anak SD awal-awal itu akan lebih mengenal. Ketika di sini kita lihat ada buah terong, ada terong. Terong bagaimana, nanas bentuknya seperti apa. Coba bayangkan kalau yang di daerah tidak ada sayur-sayuran, kemudian kita sebut sayuran apa. Atau contohlah ketika saya dulu SD di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Rembang, itu tidak ada yang namanya jerapah seperti apa. Kita harus lihat dari kebun binatang. Di Rembang tidak ada kebun binatang. Kita lihat harus ke Jogja, ke Gembira Loka waktu itu. Di Semarang juga kebun binatangnya tidak terlalu bagus. Nah, ketika saya harus ke Jogja untuk hanya sekedar melihat jerapah, itu biayanya sangat besar sekali. Nah, oleh sebab itu dengan poster ini, itu sangat memudahkan kita untuk mengenalkan hal-hal yang tidak ada di sekitar kita kepada anak-anak kita atau peserta didik kita. Nah, ini bagian dari manfaat dari poster. Kemudian, sekarang sudah ada gambar HP. Kita bisa lihat dengan teknologi ini kita bisa membuat poster-poster yang menarik sesuai dengan keinginan kita.
Nah, di situ kita bisa buat poster, huruf hijaiyah, tampilannya di HP. Apakah kita harus selalu poster yang ada seperti tadi, poster hewan-hewan, kemudian kita foto, kemudian kita share, kan tidak. Kita bisa membuat poster sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan materi yang kita sedang ajarkan. Nah, nanti akan saya beri contoh beberapa materi. Nah, ini sudah bergeser. Jadi kalau dulu poster itu harus berwujud kertas besar, kemudian atau berwujud seperti peta atau berwujud yang lainnya. Yang penting ada, yang dulu itu harus ada wujudnya. Kalau sekarang kita tidak perlu diwujudkan atau di print, kita bisa tayangkan saja di smartphone kita. Oke, kemudian dengan manfaat teknologi, nah kita bisa membuat poster-poster yang sangat menarik. Ya walaupun saya bukan ahli desain, ini saya ambil tiga-tiganya ini dari mengedit beberapa poster yang ada, kemudian saya manfaatkan, kemudian saya masukkan di sini. Nah, ini contohnya untuk PSBB kita ya. Saya lihat tadi ada status di Makassar itu pasar yang terkenal untuk baju-bajunya sudah ramai, padahal masih saat PSBB. Belum lagi nanti yang mudik. Maka di sini saya kasih pesan tunda mudik hingga badai corona berlalu. Nah, saya ngambil gambarnya dari mana? Dari Canva juga. Tulisannya backgroundnya. Kemudian di sini saya kasih link, ada Instagram, ada WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn. Ini bahwasanya Canva itu tidak hanya kita bikin, kemudian ukurannya itu asal kalau nggak A4, A3, B5 dan sebagainya. Nah, itu kita bisa atur, langsung kita lihat. Nanti akan kita praktekkan, kita bisa langsung, oh ini untuk apa? Kita mau buat media untuk Instagram. Oh ya sudah, di situ ada template-nya untuk Instagram. Ukurannya sudah jelas, tinggal nanti kita buat seperti ini. Kita bisa buat ada frame-nya, jadi lebih menarik. Kemudian yang ini siklus air ini saya ambil dari Instagram ini, untuk yang frame-nya Instagram. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang kan sudah ramai Instagram ya, jadi anak SD sudah punya Instagram misalnya. Nah, kita bisa berikan pendidikan ini, kemudian kasih kuis di bawahnya, misalnya siklus air. Tahu kamu ada proses apa saja yang terjadi ketika air laut menguap jadi awan, awan menjadi terkumpul dan menjadi gelap, kemudian turunlah hujan, begitu mengalir, siklus air. Atau untuk yang bahasa Inggris, ini seperti poster-poster kata ganti persona. Nah, ini beberapa contoh yang nanti kita bisa latihan, tapi sebelum latihan mungkin saya akan kenalkan fitur-fitur dari Canva terlebih dahulu. Oke, untuk kecepatan nggak Pak Hari? Enggak ya? Iya. Saya takutnya kalau penjelasannya terlalu cepat. Karena kalau di kelas itu mahasiswa seringnya, Pak terlalu cepat menjelaskannya, kadang seperti itu. Tidak ya Pak ya? Enggak, cuma agak putus-putus Pak. Oh, agak putus-putus? Di sini. Oh begitu. Soalnya saya sudah pakai LAN internet kampus ini Pak, jadi mudah-mudahan main dekat. Tidak. Oke. Ya, lanjut. Baik. Nah, ini salah satu materi yang untuk materi sekarang ini, yaitu 7 kriteria poster yang baik. Saya ambil dari quote-nya dari Hayes and Brook. Di sini ada 7 kriteria poster yang baik. Yang pertama, poster itu harus sederhana. Nah, jadi simple, tidak terlalu ribet, tidak banyak pernik-pernik. Itu kadang cukup jelas. Satu ide, satu tujuan pokok. Nah, ini jadi saya buat gambar yang kelihatannya nyeleneh seperti ini, tapi ada satu tujuan pokok, yaitu saya mau menjelaskan 7 kriteria poster yang baik. Nah, di sini kemudian jelas, saya tidak kasih penjelasan-penjelasan yang baik, misalnya di dalam kolom sederhana, saya mau jelaskan sederhana itu maksudnya seperti apa, tidak usah saya jelaskan seperti itu.
Yang penting kita tahu poinnya adalah 7 kriteria itu yang pertama adalah poinnya sederhana. Kemudian 1 ide dan 1 tujuan pokok. 1 ide itu 1 tujuan pokok. Kemudian jelas, ringkas, tidak bertele-tele juga, hampir-hampir yang jelas. Kemudian berwarna. Bayangkan kalau poster itu cuma hitam putih seperti yang sederhana ini. Ini full satu poster tulisannya hitam putih. Saya rasa tidak akan menarik. Sama halnya seperti lembaran yang ada print tapi ukurannya besar. Itu lebih contohnya seperti itu kalau hanya hitam putih saja. Tapi kalau berwarna ini akan sangat menarik. Ketika Anda fokus ketika di slide ini Anda fokus ke tulisan berwarna, mungkin tadi nanti malam Anda akan masih mengingat, oh yang tadi posternya Pak Arief itu 7 kriteria poster yang baik itu letaknya di tengah kanan dan di bawahnya ada tulisan berwarna. Biasanya dengan polesan-polesan seperti ini audiens akan lebih mengingat. Nah, seperti itu. Kemudian motifnya bervariasi. Nah, di sini saya sengaja kasih background dengan motif-motif yang bermacam-macam. Fungsinya agar audiens melihat ketika orang menyaksikan pada kolom ini, motifnya banyak ya. Oh, berarti variasi. Jadi seperti itu lebih ke tepat sasarannya di situ. Kemudian poster ini tepat guna. Ya tidak mungkin ketika kita mau buat poster 7 kriteria poster yang baik, kita di sini masukkan isinya pemain bola semuanya atau artis-artis Korea semuanya. Jadi tidak mungkin kita masukkan seperti itu semuanya. Nah, ini beberapa yang saya buat poster. Tidak lama untuk membuat ini. Saya membuat untuk yang poster yang ini hanya nggak ada 1 jam. Yang penting ketika kita sering berlatih, maka akan cepat. Nah, kemudian, ini tadi yang poster yang siklus air. Ini saya agak kesulitan karena siklus air itu kan gambarnya alam begitu ya. Jadi saya mencari gambar-gambar sungai di dalam Canva itu dapatnya sungai-sungai yang gambar real. Kalau gambar yang animasi seperti ini, seperti gambar gunung ini kurang bagus dilihat. Jadi, ya sudahlah pokoknya yang penting saya bisa menyampaikan siklus air ini. Di sini bagaimana ketika air laut, saya kasih garis-garis kecil-kecil ini biar yang peserta didik kita tahu, itu ada proses di situ. Proses aliran siklus airnya itu dari air laut jadi awan menguap, kemudian dari awan muncul jadi hujan gunung meresap tanah, sebenarnya ada tanah di sini, dari tanah danau kemudian mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut lagi. Nah, yang seperti ini ketika saya kasih yang tahu berikan komentar di bawah ya. Ketika saya berteman dengan siswa-siswa saya di Instagram gitu. Oke, tugas sudah saya share, anak-anak silahkan dibuka IG-nya gitu kan, atau Bapak Ibu bisa langsung share IG, ketik gitu, nanti saya kasih komentar, mahasiswa atau siswa-siswi Bapak Ibu semuanya bisa memberikan komentar di bawah ini. Oh, itu yang proses dari air laut ke awan itu namanya proses menguap ya. Atau yang proses dari awan turun namanya hujan. Nah, itu ada istilah-istilahnya. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar biologi bisa lebih mengerti proses apa itu. Nah, baik, ini saya hanya memberikan beberapa ide-ide kreatif ini untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mau menyampaikan pesan, kita bisa gunakan alat peraga atau media yang bermacam-macam bentuknya. Nah, kemudian yang tadi, ini ada kata ganti persona dalam bahasa Inggris. Nah, di sini agak terlalu banyak ya, karena kurang penjelasannya, harusnya saya lebih kecilkan lagi, karena ini kemarin yang pertama bikin desainnya ini. Ini saya pertama bikin desain. Jadi, ini saya ambil seperti yang punyanya PTP.
pekan teknologi pendidikan yang dari pelatihan kemarin. Ini mirip desainnya, cuman saya ubah sedikit. Kemudian saya beri kata ganti persona. Kalau dari jauh kan kita cuma baca kan I, you, we, they. Kemudian he, she, it gitu kan. Nah, dari sini ini bentuknya poster ukuran standarnya poster itu. Nah, jadi dengan melihat I gitu, kita tahu, peserta didik tahu bahwasanya kata ganti itu bisa menggunakan I, we, you, they, she, it, he. Kemudian di bawahnya ada me. Nah, nanti baru kalau yang kepo lebih dalam lagi dia akan memperbesar. Apa sih itu tulisannya gitu. Oh, be itu bentuk objeknya dari I menjadi me. Kemudian kok you kok ada cuma satu ya? Nggak seperti tadi, I sama me ada. Kok you-nya cuma satu? Kenapa you itu satu? Nah, kalau yang guru bahasa Inggris, mungkin ketika mengajarkan kata ganti persona ini sangat menarik sekali. Oh, ternyata memang bentuknya sama. Jadi ketika dia penasaran, dia akan memperbesar tulisan itu. Dari you yang besar, kemudian dibesarkan lagi untuk membaca tulisan yang ada di sini. Kemudian we juga sama. Oh, ini sama seperti I dan me, berarti ini we untuk subjek, as untuk objeknya. Nah, kemudian they juga sama. They, them, kemudian he, she, dan it. Nah, itu menjelaskan sama. Nah, di sini kenapa saya cuman sedikit saya kasih gambar, tidak semua saya kasih gambar. Saya takut terlalu rame. Tadi kan kesannya kan harusnya sederhana. Nah, ini saya kasih gambar benda untuk menyatakan it itu kan merujuk kepada benda. Kalau they, harusnya di sini saya kasih ada 2 orang. Di they ini ada yang hijau, mungkin ada baju merah, saya kasih ini. Kemudian ada yang perempuan ini saya taruh di kotak ini bisa untuk they, mereka. Kalau him ini sudah pasti ketika kita melihat satu orang laki-laki, he, dan objeknya adalah him. Kemudian it ini juga sama. Baik, itu kemudian, nah kita bisa lihat dari Canva di mana. Kita bisa buka dari www.canva.com atau nanti aplikasinya kalau Bapak Ibu menggunakan PC, laptop atau komputer desktop, itu bisa kita namanya web aplikasi ya. Jadi aplikasinya itu terdapat dalam web. Jadi kita tidak perlu menginstal, kita cukup buka websitenya. Sebentar. Kita cukup buka websitenya canva.com. Kemudian kalau di Android kita bisa unduh dari Play Store, langsung ketikkan saja Canva. Ketika logonya sama, ya berarti itu Canva yang benar, atau di App Store. Nah, baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai Canva, dan tidak perlu banyak teori karena intinya pada pembelajaran bagaimana kita membuat materi pembelajaran menggunakan Canva ini lebih banyak prakteknya, bukan lebih banyak teorinya. Kalau teorinya nanti di mata kuliah media pembelajaran saja. Baik, oke, mari kita praktekkan untuk membuat Canva. Nah, di sini saya tadi membuat presentasi juga menggunakan Canva, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda membuka, jadi silakan Anda ketikkan canva.com kalau Bapak Ibu menggunakan personal komputer. Nah, kemudian kalau misalnya masih belum, kita harus login terlebih dahulu. Nah, kita harus masuk atau daftar. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan Canva, silahkan daftar terlebih dahulu. Nah, tapi kalau yang sudah punya, silakan bisa masuk melalui email atau Bapak Ibu bisa daftar menggunakan Google. Nah, daftar menggunakan Google atau dengan Facebook. Seperti itu. Baik, saya sudah mendaftar. Nanti Bapak Ibu kalau yang belum mendaftar
bisa misalnya daftar dengan Google. Nah, nanti akan masuk ke dalam akun. Nah, ini ada akunnya banyak. Nah, ini misalnya klik akun yang ini, emailnya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam. Nah, sama halnya dengan masuk ketika Bapak Ibu mau masuk Canva. Nah, maka kita sudah masuk ke dalam Canva. Nah, di sini ada banyak sekali desain. Baik lisan, poster, kiriman Instagram, video, Facebook. Jadi Bapak Ibu bisa presentasi, bisa membuat materi Bapak Ibu. Jadi kalau kesannya Canva itu dulu itu cuma buat iseng-iseng gambar-gambar, kemudian di-post di Instagram. Nah, kita manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Makanya kita bisa iseng-iseng bikin gambar, bikin macam-macam, isinya materi pembelajaran, share ke anak-anak. Nah, dengan seperti itu, maka kita lebih menarik minat belajar dari anak-anak kita. Nah, ini ada risan, poster, kiriman Instagram, video, Facebook, presentasi, logo, hingga selebaran, kolase foto, kartu nama, gambar mini, banner, gambar saluran YouTube, sampul buku, wallpaper desktop, sertifikat, menu, dan sampai sampul CD. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat CD, kemudian sudah di burning, sudah dibakar, kemudian mau buat sampulnya, covernya, itu bisa dari CD juga. Nah, buletin, bahkan ketika Bapak Ibu mau membuat kurikulum vitae, itu juga bisa, logo juga bisa. Nah, misalnya ada yang mau melamar pekerjaan atau bagaimana, bisa menggunakan desain ini. Nanti apakah kita template-nya seperti ini akan seperti ini saja? Tidak, kita bisa edit sejauh mana kreasi kita itu, maka kita bisa sampai ke sana. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba membuat desain. Nah, ini kemarin saya iseng, ini ada yang berbayar, jadi saya tidak bisa print. Ini salah satu desain saya juga, kemarin iseng-iseng untuk jika Anda terpaksa keluar rumah. Nah, ini sayangnya tidak bisa. Oke, saya besarkan. Siapkan hand sanitizer, gunakan masker, jaga jarak minimal, cuci tangan, jangan mudik karena berpotensi membawa virus. Nah, ketika membuat seperti ini, kita tidak perlu repot-repot banyak macam yang kita pikirkan gitu. Pokoknya asal ada template-nya, kemudian kita hajar saja, insya Allah bisa. Nah, sekarang saya akan membuat, ini kita juga bisa membuat sesuai template ini, bisa gunakan kiriman Facebook. Untuk sampul Facebook kita juga bisa. Kiriman Instagram, media sosial animasi itu yang lebih kecil, video Facebook, poster yang landscape, logo, misalnya kita Bapak Ibu mau membuat perusahaan atau apa, bisa gunakan di sini logo. Nah, saya yang karena materi di sini adalah poster, saya akan membuat dari poster. Nah, ini yang tadi video kata ganti persona saya ambil dari prosedur karantina diri. Nah, ini dari sini, saya ambil dari sini. Jadi Bapak Ibu bisa nanti bisa dicoba, atau yang sekarang koneksinya Bapak Ibu Webex-nya menggunakan HP, silakan bisa buka laptop atau HP-nya juga, atau Bapak Ibu juga bisa pakai laptop yang koneksi Webex-nya menggunakan laptop bisa. Nah, ini ada poster macam-macam dan kita bisa bebas gunakan. Yang penting Bapak Ibu ini kan kita tidak mau menggunakan yang berbayar ya. Semua kita harus gunakan secara gratis
yang berbayar hanya akun Webex-nya saja, nggak apa-apa. Jadi kita bisa gunakan hal-hal yang gratis-gratis ini. Kalau di sini ada tulisannya gratis, berarti Bapak Ibu bisa gunakan template tersebut. Atau foto. Foto-foto ini ada yang gratis dan ada yang tidak gratis. Contohnya misalnya ketika ini yang sedang tren. Ada yang gratis. Nah, kita bisa klik di sini menampilkan foto yang gratis. Ada yang foto tidak gratis. Yang tidak gratis itu biasanya ada logonya gambar Pro di sini. Ada logo Pro. Contohnya ketika dalam stiker ini gratis semuanya ya. Kebetulan pas gratis, pas dapat yang gratis. Oke, saya lihat cari dulu lagi yang tidak gratis. Ini gratis ini. Nah, ini gratis. Kalau tidak gratis kita tidak bisa gunakan. Nah, ini yang Pro. Jadi kita tidak bisa gunakan kalau akun kita adalah akun yang tidak berbayar. Nah, kalau Anda mau berlangganan silakan Anda bisa trial selama 30 hari untuk menggunakan Canva Pro. Tapi saya tidak rekomendasikan kalau Anda memang tidak sangat membutuhkan untuk bermacam-macam. Percuma kalau kita coba mengajar di 5 mata pelajaran yang berbeda, kemudian apa-apanya kita gunakan Canva, kurang produktif kalau kita berlangganan seperti itu. Kecuali kalau kita punya perusahaan, nanti satu akun dipakai untuk bermacam-macam, kita bolehlah gunakan Canva yang Pro. Nah, hal seperti ini, tapi memang banyak manfaat ketika kita menggunakan Canva yang Pro. Nah, karena banyak sekali fitur-fitur yang kadang terkunci dan kita tidak bisa gunakan. Oke, baik. Sebelum kita membuat desain, saya akan coba menggunakan yang kata ganti persona tadi. Kita siapkan dulu materinya. Nah, karena kita tidak mungkin tiba-tiba asal bikin, tapi kita tahu materi apa yang akan kita mau munculkan di sini ya. Saya kemarin sudah siapkan. Nah, materi. Nah, ini untuk kata ganti persona. Nah, saya bisa ganti di sini. Nah, ini kita bisa besarkan, kecilkan sesuai dengan ketentuan bagaimana nyamannya kita. Nah, ini kelebihannya kalau di dalam kita mengedit di komputer. Kalau di HP mungkin tergantung kelincahan jari kita. Nah, kalau di komputer layarnya lebih besar, kemungkinan Bapak Ibu akan lebih mudah. Nah, ini tidak bisa diedit, maka kita hapus saja. Misalnya mau kita ini. Saya ambil dari yang jadi dikunci. Kemarin belum dikunci ya. Oke. Ya, ada sekarang. Atau kita menggunakan sarana yang lain untuk poster tersebut. Nah, seperti
Nah, kita akan coba bebas saja ya. Misalnya, nah ini sama-sama bisa untuk membuat kata-kata. Nah, di sini ada poster aturan ruang kelas. Saya akan ganti menjadi poster personal pronouns. Kata ganti personal. Oke, ada besar. Sesuaikan saja. Baik. Jadi kemudian ketika memang ini sudah pas seperti ini, misalnya tulisan yang atas dan tulisan yang bawah ini sudah pas, Bapak Ibu bisa seret seperti ini. Maka, nah ini ada yang menggabung. Nah misalnya seret seperti ini. Nah, dua ini kita kelompokkan. Maka ketika kita seret kemana-mana, dia akan tetap jadi satu. Jadi fiturnya sama seperti CorelDRAW atau Photoshop. Jadi kita bisa digrupkan. Nah, saya besarkan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa pisahkan lagi. Ketika dipisahkan, ya personal pronounnya ini, karena dia satu kesatuan, dia akan bisa digeser-geser. Nah, ini yang pertama. Jadi fiturnya kita bisa grouping atau kita kelompokkan. Nah, ini kita kelompokkan dengan yang kanannya. Maka gambar segitiga, garis segitiga dan apel ini kita bisa geser-geser mengikuti ini. Nah, kalau Bapak Ibu salah, kok misalnya ke-delete gitu ya, terhapus seperti ini. Maka Bapak Ibu bisa gunakan Ctrl Z untuk membalikkan lagi, atau ini ada ulangi dan urungkan kembali, back and forward seperti ini. Nah, ini karena saya tidak mau ini, maka yang ini tidak saya gabungkan. Bahkan saya mau yang digabungkan adalah yang kata-kata. Kita bisa kelompokkan. Nah, kemudian ini ketika Anda, kok gambarnya di atas tulisan? Saya mau pindah tulisannya ini biar yang di atasnya. Jadi gambar ini letaknya di bawah tulisan. Maka kita bisa maju atau mundurkan. Nah, kita mundurkan, maka dia akan terletak di bawah seperti ini. Ini untuk menaruh objek yang kita edit tadi di atas atau di bawah. Kemudian ini juga di atas, kita mau masuk taruh di bawah misalnya. Bisa juga posisi bawah, mundur. Posisi maju mundur ya. Kalau untuk yang atas bawah ini, nanti kita akan ubah, nah ini di tengah. Dia akan terletak di tengah-tengah dari pekerjaan kita. Atau kita taruh posisinya nanti di atas. Nah, dia akan ke atas, kemudian posisinya diubah ke kanan. Dia akan ke kanan, dan kiri. Nah, seperti ini. Ini untuk penggunaan tool yang sederhana. Kemudian tadi yang pertama kata-katanya adalah kata ganti persona itu I. Nah, kita bisa gunakan yang ada di sini. Nah, misalnya ini sudah ada ya. Saya akan ubah. Oh, saya nggak suka masa apel warnanya pink gitu ya, Bu ya. Misalnya saya mau mengubah apel ini menjadi warnanya merah. Atau yang apelnya hijau karena apel Malang gitu ya. Saya bisa ubah di sini warnanya. Nah, ini warna daunnya saja, warna hijau. Karena hijaunya sama dengan background, saya ganti yang ini. Kemudian, nah ini saya ganti warnanya agak oke. Kemudian warna yang ini
Pinknya ada dua ya, pink yang atas ini dan pink yang bawah ini. Nah, yang batangnya warnanya saya agak coklat. Oh, ini bukan batang. Ini warna apelnya. Misalnya apelnya jeleknya. Seperti ini misalnya. Atau Bapak Ibu bisa kalau warnanya tidak tersedia di sini, Bapak Ibu bisa gunakan warna yang baru. Misalnya sesuaikan warnanya, misalnya apel hijau. Mana bentuknya? Agak terang lagi kayaknya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa. Kemudian ini masih pink batangnya. Batang di sini ini yang pink. Yang pink ini kita ubah warnanya menjadi oh, karena coklatnya kurang gelap, kita cari coklat yang lebih gelap lagi. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Cara lihatnya, ada beberapa gambar yang bisa diubah warnanya dan ada yang tidak. Ketika kita klik ini, gambar misalnya ada gambar strapless. Ketika saya klik strapless ini, kita lihat pojok kiri atas. Nah, di sini ada warnanya, pilihan warnanya. Apakah pilihan warnanya ini muncul tidak? Kalau tidak muncul, maka gambar tersebut tidak bisa diedit warnanya. Tapi kalau muncul, maka bisa diedit. Nah, kita bisa edit di sini. Misalnya warnanya kita ganti, nah, warna. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada beberapa bagian. Bagian atas, kemudian tengahnya warnanya. Nah, karena kita tahu strapless yang dari aluminium ya. Jadi ini warnanya juga putih seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat strapless yang harganya 8.000 10.000-an, modelnya seperti ini ya. Yang warnanya biru seperti ini. Kemudian ini pensil. Ini ada beberapa warna di dalam pensil ini. Nah, warna 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu. Dan covernya, warna luarnya itu warnanya hijau sama seperti ini. Kita bisa ubah misalnya hitam. Nah, kemudian ini kan ada penghapusnya ya, warna yang atas itu ada penghapusnya. Penghapusnya kita ubah warnanya putih. Oh, ini warna dasarnya. Warna dasarnya kalau yang bermerek itu ada yang warnanya hijau begini ya. Kemudian yang ini apa ini? Oh, ini yang bawah. Bawahnya pasti coklat karena kayu. Kemudian yang ini atas. Oke, ini untuk stripnya ya, penghapusnya. Penghapus warnanya pink aja enggak apa-apa. Kemudian yang ini putih. Karena ada besinya itu ya. Nah, jadi ini kita bisa ubah-ubah seperti ini. Oh, saya mau pensilnya yang taruh di atas daripada strapless. Maka posisinya kita majukan ke depan. Seperti itu. Ini untuk sekedar bagaimana kita mengedit yang di depan. Kemudian apakah layarnya bisa diedit Pak ini? Bisa. Jadi kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Sekreatif apapun kita. Kemudian kalau kita mau gunakan untuk ini foto, background, latar. Nah, saya mau latarnya yang lebih berwarna-warni Pak, tidak yang warna dasar seperti itu. Saya mau misalnya ini. Nah, ya walaupun ini hasilnya terlalu rame ya. Kemudian warnanya misalnya agak saya ubah. Nah, ini warna dasar. Kalau warna dasar, kemudian kalau mau latar yang lainnya gunakan ini. Ini warna latar yang bergambar. Ada juga warna latar yang bisa yang agak transparan. Jadi ketika di belakang warna latarnya itu warnanya merah, maka latarnya menjadi agak merah. Nah, seperti ini. Kemudian ini kurang bagus.
warna hitam. Oke, seperti ini. Nanti sekreatifnya Bapak Ibu ya, karena saya bukan orang desain, jadi saya tidak terlalu kreatif, tapi insya Allah hasilnya dengan kita lebih banyak mencoba-coba, maka insya Allah akan lebih baik. Daripada kita menyampaikan cuma apa ya, dengan sekedar materi saja, dengan hal-hal seperti ini insya Allah lebih menarik. Nah, ini misalnya banyak sekali contoh-contoh tulisan yang kita bisa edit. Misalnya saya membuat contoh tulisan-tulisan seperti ini. Dan kita juga bisa membuat contoh tulisan yang standar. Misalnya tadi I itu adalah subjeknya, kemudian Pak boleh nggak kita bisa ubah fontnya? Bisa. Kita bisa ubah font semau kita. Yang penting ingat jangan pakai tanda yang ada gambar VIP-nya ini, ada gambar untuk Canva Pro. Jadi kalau yang Canva Pro kita tidak bisa. Ya, jadi kita di sini ada peringatan kalau kita klik. Coba Canva Pro secara gratis. 30 hari, setelah itu berbayar. Nah, caranya ini, kemudian saya mau tambahkan lagi ini. Nah, ini saya mau ganti untuk warnanya. Warnanya sesuai. Apa kira-kira? Dan kita bisa mengatur kalau warna ini terlalu cerah dan ini terlalu terang. Kalau mau cari di tengah-tengahnya, Bapak Ibu bisa share di sini. Misalnya kurang ke atas dikit saja, nggak usah banyak-banyak seperti ini. Saya seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ada tulisannya. Nah, ini saya tulis adalah kagak orang. Yang penting kita siapkan materinya terlebih dahulu. Nanti ketika desain sambil kita utak-atik, nanti insya Allah jadi sendiri. Nah, ini desainnya seperti ini. Nah, terlalu besar bagaimana Pak? Kecilkan saja fontnya. Oke, misalnya gambar ini yang tulisan I dan ini terlalu gelap sehingga menutupi tulisan yang penjelasannya, maka kita bisa terangkan dikit. Oke. Nah, ini masih kelihatan. Oke. Nah, ini kita sudah jadi satu. Kemudian di sini saya buat lagi yang U. Bapak Ibu mau berkreasi U-nya karena ini misalnya, saya mau pakai U yang di sini ya, silakan bebas saja. Ini hanya apa ya, biar menarik saja bagaimana kita. Tapi kalau untuk pembelajaran dimiring-miringin begini kurang bagus ya. Tetap lebih bagusnya adalah karena nanti mahasiswanya atau peserta didiknya kepo. Kemudian sampai yang diputar bukan HP-nya tapi kepalanya, kan malah repot nanti. Kemudian penjelasannya. Kemudian ini kalau saya mau taruh U-nya ini di atas atau di bawah bisa kita ubah. Saya taruh di bawahnya saja. Nah, kalau terlalu mundur nanti dia akan ketutup oleh background putihnya itu ya, untuk kotak putihnya. Jadi jangan terlalu mundur ya. Kemudian saya ubah warnanya yang lebih kasih warna
salurkan. Nah, saya seperti ini. Warna pastel. Kemudian Nah, ini kita bisa sekreatif mungkin. Kalau Bapak Ibu mau kasih foto misalnya, karena ini mata kulit, ini mau jadi ciri Bapak Ibu yang mau narsis, silahkan bisa kita bisa langsung upload foto kita di unggahan ini. Misalnya saya upload foto di sini. Nah, kalau ini agak kurang menarik ya Bapak Ibu, karena foto ini apa ya, bingkainya kotak begitu saja. Nah, kita mau mengubah foto ini agar lebih menarik, tidak standar kotak begitu kemudian dikecilkan begitu ya. Kita mau ubah fotonya. Nah, caranya adalah dengan Bapak Ibu mencari frame bingkai ini. Cari bingkai. Nah, lihat semua bingkai. Klik yang gratis. Saya mau foto saya terlihat di dalam HP ini. Kita kecilkan ukuran ini sesuai keinginan kita. Kemudian kita letakkan di mana ya? Misalnya di sini. Kemudian barulah kita unggah foto di sini. Bapak Ibu bisa unggah gambar ataupun video. Nah, misalnya saya masukkan foto kita, kemudian sudah muncul di sini, kita tarik saja ke sini. Nah, maka akan terlihat gambar kita di dalam layar HP ini. Kemudian ketika ini menutupi tulisan, Bapak Ibu bisa turunkan posisinya, bisa mundurkan. Saya seperti ini, kemudian saya pengen pensilnya dan ininya lebih di bawah, maka kita bisa mundurkan juga. Oke. Nah, ini sambil menunggu waktu berbuka, ini sangat enak untuk digunakan bapak-bapak karena ibu-ibunya menyiapkan berbuka puasa, untuk berbuka puasa ya. Jadi kemudian hitam putih enggak ya, kita kasih ubah ya gambarnya, cari warna yang lain, belum warna ini. Oke. Kemudian warna ini cocoknya dengan tulisan yang ini. Sebagai ketika seperti ini Bapak Ibu punya keahlian mainan warna, itu hasilnya sangat bagus. Nah, ini bayangkan saya saja yang tadi asal-asalan kasih warna, untuk yang atas ini sudah sepertinya lumayan gitu ya gambarnya, walaupun ini seperti memuji diri sendiri. Nah, keterangannya kalau misalnya ini terlalu kecil, Bapak Ibu bisa ubah. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa mainkan besar kecilnya. Kemudian you with it. Ayo, saya mau pakai kecil saja. 9.
seperti ini, D dan Rem. Nah, ini terasa ya sudah 1 jam dalam acara ini. Nah, akhirnya saya hitam. Kemudian kurang sedikit. Nah, kurang 3 berarti kita ada satu mungkin yang kita kecilkan atau kita tambahkan lagi kotaknya. Nah, misalnya ini kotaknya ada 2, kita kecilkan 1. Hapus saja. Ini jadi 1 ya. Jadi tadinya awalnya layarnya ini tidak bisa dipisah. Jadi kita harus pintar-pintar cari yang elemennya pisah-pisah. Saya cari bingkai. Nah, untuk halaman. Oke. Seperti ini. Di atas saya kasih lagi. Saya tinggal ubah layarnya warna apa, saya belum pakai warna ungu. Kemudian walaupun ini agak kasar ya, karena tadi saya juga belum mengecek, ternyata ini bukan dari satu kotak-kotak yang digabungkan jadi satu. Kemudian ini mau saya pakai seperti ini. Nanti gampang Bapak Ibu kalau misalnya mau mengubah ini, tinggal kita tutup dengan kotak-kotak lain sewarna, nanti kita delete yang di bawahnya itu. Kurang di dan ini. Ketika Bapak Ibu mau mengubah warnanya seperti berwarna, ubah satu persatu. Ini jadi hijau, kemudian yang ini jadi warna biru, kemudian yang ini jadi warna yang lainnya, coklat. Nah, ini bisa digunakan. Pokoknya bagaimana ketika imajinasi kita itu berjalan, semuanya bisa kita lakukan di sini. Nah, misalnya seperti ini, biarkan hitam 1. Nah, kemudian yang ini C. Nah, seperti ini C dengan tambahannya adalah Nah, seperti ini kita bisa satu lagi kecil saja nanti dikira IP saja. Oke. Nah,
Ini beberapa contoh untuk membuat ini. Saya mau ubah ini tadi karena tadi layarnya ini yang belakang ini kurang bagus ya. Kemudian copy dulu. Masukkan di sini. Jangan lupa kita warna yang ada di sini. Warnanya kita mundurkan. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Warnanya nanti tinggal kita ubah ya. Tadi warna ini itu. Dan seterusnya. Nah, nanti ketika sudah kita ubah warnanya ini, maka yang tadi gambar yang besar ini kita bisa hapuskan. Nah, sehingga ini kita bisa masuk kotak-kotaknya ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Ini kan tadi kita kotaknya sudah ada di sini. Nah, oke. Ini contoh yang pertama. Nah, setelah itu, ketika tiba-tiba mati listrik atau apa, kita tidak usah repot. Nah, biasanya dia akan tersave secara berkala. Kalau Bapak Ibu ragu, lebih baik di awal Ibu bisa save sebelum editornya selesai ya. Kita pilih file, kemudian ini kan desain yang awal, kita ubah namanya. Misalnya namanya adalah pronomina persona, bahasa Inggris, subjek dan objek, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik saja, nanti judulnya ini akan berubah di sini. Nah, ketika kita sudah selesai, kita bisa simpan. Nah, nanti Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu, kalau mau di close juga tidak apa-apa. Saya close. Nah, nanti akan bagaimana melihatnya, nanti ada di desain Anda. Nah, maka di sini akan muncul desain saya di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk desain yang pertama. Kemudian, ketika kita tidak menggunakan akun yang berbayar tadi, Bapak Ibu bisa dicetak. Tapi kalau cetak lewat ini berbayar ya. Bapak Ibu bisa unduh. Nah, bisa download. Nah, mau PDF, JPG atau PNG. Kalau di sini yang gambar yang paling besar adalah PNG. Nah, Anda bisa unduh. Maka akan terunduh di bawahnya. Untuk ukurannya berapa besarnya? Saya lihat. Nah, ini tadi yang hasil unduhan kita. Nah, saya besarkan sampai ini juga belum pecah ya. Jadi ini lumayan kualitasnya bagus ya, karena memang tidak pesah. Jadi bisa untuk kita gunakan sekreatif kita. Kalau kita kreatif untuk menggunakan fitur-fitur di Canva, kita bisa gunakan bermacam-macam hal. Ini hanya saya bermainan kata ya, belum bermainan gambar. Kalau mainan gambar yang desain saya yang tadi, misalnya saya lihat dari yang nah, ini bagaimana kita bisa mendapat gambar-gambar yang bergerak GIF ya. Ini bisa di-download untuk video atau di-download melalui gambar. Kalau kita download gambar, maka gambar ini tidak akan bergerak. Saya tadi malam sudah coba download yang tidak bergerak, misalnya dari materi ini saja. Nah, materi ini kan gambar di bawah saya ini kan bergerak, tapi di sini tidak bergerak. Nah, ini tidak bergerak. Baik. Masih ada waktunya Pak Hadi? Masih, Pak. Masih banyak ya. Oke.
Baik, saya akan coba lagi untuk bagaimana membuat desain yang seperti ini ya. Saya coba halaman bagian bawah. Saya dari bawah saja, nanti gambarnya macam-macam. Kita tahu bahwa siklus air itu kan ada gunung, di sini sungai, laut. Nah, kita cari gambarnya dari sini, dari elemen saja. Kalau foto, nanti yang muncul adalah foto-foto yang real. Saya kurang suka kalau untuk gambar-gambar poster, foto real rasanya kurang bagus. Oke, baik, di sini air laut. Nah, kita cari air laut. Nah, ini kok pro semuanya, berbayar semuanya. Kita bisa klik yang dekat, yang atas ini. Nah, nanti akan muncul yang gratis-gratis. Nah, mana sih dari kita yang tidak suka yang gratis-gratis? Nah, kita lihat seperti ini. Air laut, kemudian ada gambar matahari. Matahari, kalau matahari saja, misalnya tidak bergerak di sini. Oh, saya mau yang bergerak mataharinya. Nah, pokoknya tulis saja gerak. Nah, ini banyak sekali pilihan. Yang perlu diingat adalah ada yang berbayar dan ada yang gratis. Oke, ini yang gratisan ya. Misalnya ini, seperti sama ini. Gambarnya di atas. Oke, saya besarkan dikit. Nah, ini gambar matahari, air laut, matahari, kemudian ada awannya. Karena kena panas, ya ada awan. Awannya kita cari yang gratis lagi. Oke. Ada banyak awan di sini. Kita pilih yang bagusnya. Misalnya saya mau 3. Di sini terlalu besar. Kita kecilkan saja. Nah. Oke. Oh, saya mau yang ini ada di bawah semuanya, ini ada di atas. Nah, kita tadi posisi kita mundurkan. Nah, oke. Oh, yang ini saya pengen yang di bawahnya yang kiri, mundur. Nah, seperti ini bisa. Nah, awan, matahari, kemudian yang ada hujan. Awan, hujan. Nah, berbayar semuanya, nggak usah takut. Cari yang gratisan. Oke, saya mau gambar yang lain. Oh, ini gambarnya putih ya. Nah, kita lihat gambarnya ini bisa diubah warnanya enggak? Oh, tidak bisa karena ketika saya klik di sini dia tidak bisa muncul pilihan warna. Berarti gambar ini tidak bisa diubah warnanya. Kalau yang ini, nah saya klik muncul gambar warnanya. Misalnya awannya ini saya mau ubah biar agak bervariasi ya. Nah, ini bisa kita ubah. Kemudian ini warna luarnya tidak bisa diubah, yang bisa diubah hanya yang dalamnya saja. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diubah. Ada beberapa yang bisa, ada yang tidak, nanti bisa dicek. Kita cari yang gratis. Oke. Wow, sebelumnya itu ada awan yang besar dulu ya. Awan lagi yang besar. Kita cari awan yang besar. Gratis lagi. Oke. Nah, kita bisa ubah warnanya sesuai dengan yang ini. Walaupun berbeda warnanya. Oh, ini warnanya apa? Kita bisa copy warna. Misalnya saya bingung nih, warnanya ini putih, mau saya ubah seperti biru yang ada di sini ya. Kita bisa lihat, ini biru ini warnanya apa di sini. Nah, dia di sini bisa kita lihat, oh ini warna biru yang di sini ya. Ketika saya lihat yang putih di sini, nanti warna biru yang ini sama dengan yang biru yang tebal ini.
atau mau biru yang tipis? Kalau yang biru tipis ini apa ini? Kita lihat, oh birunya yang ini ya. Oke, kita lihat untuk biru yang ini. Nah, maka dengan begini menjadi sama. Kemudian yang ini menggunakan biru yang tadi. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Awan, kemudian hujan, kemudian kita cari gunung. Nah, ini ada yang berbayar, cari yang gratis saja. Kita suka yang gratis-gratis. Nah, misalnya saya mau gunakan yang ini. Oke. Oke, ini gambar hujannya biar kelihatan di atasnya awan bagaimana kita posisikannya maju ke depan. Oke, jadi di gunungnya ketika tarik, nah kelihatan ya. Seperti ini. Gunung, kemudian ada sungai. Yang kemarin agak susah saya cari sungai. Nah, ada itu yang air terjun seperti ini, atau adanya gambar yang sepertinya sudah ada gunungnya. Jadi atau mungkin gambarnya pakai ini saja ya. Sehingga garis ini nggak gerak gitu ya, harus gerak. Sebenarnya bisa pakai GIF gitu aja ya. Nah, ini banyak pilihannya, nanti kita cari yang satu saja garisnya. Nah, kita nggak butuh garis banyak, misalnya ini ya. Nah, ini besar sekali. Kita kecilkan. Kemudian kalau misalnya arahnya tidak pas, kita bisa balik arah tersebut. Yang di sini kurang pas, kita yang seperti ini. Nah, ini kan kita mau condongnya ini ke kanan, kita bisa balik. Kita bisa balik gambarnya dulu. Ini bisa. Posisinya bisa. Oh, tidak bisa kalau yang ini ya. Ada yang bisa diubah. Ada yang bisa dibalik. Ada yang tidak. Coba saya cari lagi. Nah, jadi ini sekreatif Bapak Ibu, ini bisa digunakan macam-macam untuk membuat macam-macam ya. Jadi tidak hanya gambar-gambar kita ketika kita share ke mahasiswa atau ke peserta didik kita tidak hanya gambar-gambar yang itu saja, kita bisa gunakan macam-macam. Tambah lagi itu. Nah, misalnya ini satu saja gambarnya. Kita tinggal copy sesuai kebutuhan kita. Misalnya mau seperti ini. Seperti apa ya ini? Kayak cacing gerak-gerak. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat hal-hal yang unik-unik dengan menggunakan Canva ini. Jadi sekreatif apapun itu bisa tersalurkan seperti ini. Nah, agak kurang dikit. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu beberapa hasil yang sebenarnya tidak istimewa hasil saya, tapi insya Allah dengan penjelasan yang seperti ini, peserta didik kita bisa lebih mengerti, lebih mengenal untuk pembelajarannya. Nah, di sini untuk mendownload
untuk mengunduh, jangan gunakan yang, kalau Anda ingin unduhan Anda bergerak, Anda bisa pilih video atau GIF. Nah, kalau saya pilih GIF ini yang kecil, halaman 2. Saya unduh. Tapi biasanya pasti resolusinya ini lebih besar daripada yang gambar biasa. Atau ukurannya lebih besar. Baik, kita tunggu sebentar. Oke, agak lama ini. Kalau saya klik di luar, dia langsung otomatis tercancel soalnya. Jadi kita kelemahannya di aplikasi Canva ini, kita tidak bisa bekerja ketika dia masih proses kita download atau proses yang lainnya. Oke. Nah, ini sudah terdownload. Oke. Baik, kita buka downloadannya. Nah, di sini dia bergerak gambarnya. Nah, ini ukurannya adalah ukuran Instagram. Jadi nanti kalau misalnya mau di-share di Instagram, silakan bisa di-share. Nah, tidak hanya ukuran Instagram Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau mendownload yang mau misalnya ubah ukuran, nah ini. Kalau kita menggunakan gratis, kita harus mendesain satu persatu ketika mau mengupload kemudian di-share, dipublikasikan di Facebook, Twitter, Instagram atau LinkedIn. Jadi macam-macam. Kalau secara pro kita bisa langsung ubah semuanya. Tapi kalau gratis kita ubahnya satu persatu. Jadi dengan cara misalnya seperti ini, kemudian kita copy layarnya ini. Kita copy layarnya, kemudian kita pastekan di tempat yang lainnya. Nah, ini kita copy atau kita kelompokkan jadi satu, kemudian kita salin, kemudian misalnya kita buat template, saya mau pasang di status WhatsApp. Ketik saja WhatsApp status. Nah, gambar status WhatsApp. Oke. Pilih yang mana? Kosong. Kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti ini dia. Kita ubah gambar yang misalnya latar yang lainnya. Cari yang gratisan ya, jangan yang berbayar. Yang berbayar nanti urusannya sama Pak Erik aja. Saya tidak mau ikut. Jangan sampai Anda satu sekolahan nanti diakunkan berbayar semuanya, nanti repot malahan. Oke, saya mau pakai kayu, saya coba. Ya. Bagus, kalau pakai ini kurang bagus. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Pak? Ya, kayaknya menarik ya, Pak ya. Iya. Oke. Sudah. Oke, Bapak Ibu. Demikian Pak Arif ya. Iya, cukup. Pak. Tambah lagi Pak Arif. Cukup. Sudah banyak. Coba masukkan ke dalam presentasi saya. Baik itu di PowerPoint ataupun di... Nah, ini contoh saja di PowerPoint saya. Nah, ini sepertinya gambarnya tidak bergerak ya. Sebentar, saya ambil yang... Nah, ini. Nah, ini... ubah ke PowerPoint. Jadi tidak hanya saya aktif di Canva. Jadi saya unduh gambarnya satu persatu, kemudian saya tampilkan di PowerPoint seperti ini. Jadi PowerPoint kita sudah punya model yang PPT, kemudian kita akan yang modelnya Prezi, yang gambarnya banyaknya gini, yang lebih ke animasi. Kita bisa gambar gerak-gerak itu lebih banyak. Oke, seperti itu sama menjawab pertanyaan tadi ya. Oke, ini ya, saya. Nah, ini sudah terdownload. Nah, ini gambarnya
desainnya ini. Nah, saya mau desain ini saya masukkan ke dalam ini desainnya tadi ya. Nah, ini gambar yang tadi ya. Saya sudah download video. Ini saya mau harus saya kasih nama dulu. Saya sudah nah, di sini. Nah, desain tanpa judul. Nah, saya mau masukkan di PowerPoint saya misalnya. Saya akan tambah slide, kemudian insert. Kita bisa picture. Nah, ini kalau yang picture ya. Kalau yang video, apakah sudah ada linknya? Ada. Ini video on my PC. Ini pemekarannya nanti ini gambarnya tidak sesuai ya karena ini tadi fokusnya untuk jadi status WA. Nah, ketika di sini karena ini gambarnya video kita bisa gerakkan seperti ini. Gitu, Pak. Kalau tadi yang GIF kita otomatis. Jadi ketika saya download kemudian saya kopikan di sini, ini kan saya copy. Nah, copy gambar. Jadi saya download gambar, kemudian saya play gini langsung dia akan bergerak. Ini kalau GIF. Tapi kalau yang video, dia harus kita klik dulu dia baru bergerak. Nah, jadi kalau seperti ini belum bergerak, jadi harus kita play dulu. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Yang kelima, pertanyaan dari Ibu Agustina Kartini. Izin bertanya, bagaimana merubah gambar apel menjadi gambar pisang misalnya? Nah, misalnya gambarnya tadi apel ya, yang desain tadi mana ya? Oke, ini ya. Misalnya gambarnya apel di sini, saya mau ubah gambar pisang. Yang apel dihapus, cari gambar pisangnya, Bu. Gampang. Ini dihapus, cari gambar elemen, cari di elemen saja ya untuk gambar yang animasi-animasi. Pisang. Nah, ini ada banyak pisang. Nah, kita tinggal ganti pisang. Kita mau pilih yang pisang yang mana yang sudah dikupas atau yang satuan. Saya ini yang satuan. Nah, ketika saya klik ini, pisangnya ini kan sudah matang ya Bu. Saya mau balik. Ini, kalau yang gambar JPEG ini yang seperti ini kita bisa balik horizontal seperti ini maupun vertikal. Nah, ini saya mau bahas seperti ini. Kemudian ini pisangnya terlalu matang, saya maunya yang agak hijau sedikit. Maunya pisang hijau gitu ya. Saya akan ubah di sini warnanya hijau, misalnya warna hijaunya gimana ya? Nah, saya seperti ini. Kemudian ini kuningnya juga kita ubah hijau, tapi hijaunya agak terangan lagi. Nah, kemudian yang ini, terlalu. Misalnya seperti ini pisangnya, ya pisangnya agak bagus, tapi nah inilah caranya untuk mengubah gambar. Jadi kita bisa hapus semuanya, kita bisa rangkai, dan kita juga bisa membuat desain yang benar-benar dari nol. Jadi benar-benar kita buat desain misalnya dari poster, tapi yang poster kosongan. Nah, seperti tadi yang tadi saya contohkan yang di Instagram yang kedua itu jadi kosongan. Jadi kosongan kemudian kita isi, kemudian kita kasih background dan sebagainya. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan yang ke-6 dari Ibu Febriana Fajrin. Apa ini ada sertifikatnya? Ya dijawab Pak Erik nanti di... Pak Erik itu. Iya, bukan kewenangan kita ya Pak. Iya. Nomor 7 Pak, dari Pak Rasman. Sekedar saran, kalau bisa itu praktek langsung dilibatkan peserta. Tadi sebenarnya sudah kita ajak tadi. Iya, cuman kita bukan sesi pelatihan yang nanti mengumpulkan tugas. Atau kalau Bapak Ibu mau saya bukakan classroom, nanti Bapak Ibu kerjakan, nanti dikumpulkan ke saya juga masalahnya tidak ada sertifikatnya. Itu juga. Oke, begitu. Yang 8 dari Bapak Muhammad Sukamto, tanya Pak, untuk mengganti gambar dengan foto, apa perlu dikecilkan dulu ukurannya? Kok ini error upload? Terima kasih. Mungkin ada batasan ukurannya Pak? Apa maksimal berapa giga gitu?
Monggo Oh, Pak. kalau tadi saya mungkin tergantung koneksi jaringan Bapak Ibu ya. Ini foto HP saya lihat ini berapa ya? Saya coba unduh yang asli. Ini 5,3 mega. Ini foto saya yang saya gunakan tadi. Nah, 5,3 saya masukkan di sini bisa ternyata. Jadi ini mungkin tergantung jaringan atau Jaringan. bagaimana. Ya, mungkin jaringan. Karena ini bisa saya taruh bingkai di sini. Kemudian ini kan sudah saya upload ya. Ya, Ini foto yang saya upload, kemudian saya masukkan di sini. Bisa kok. bisa nggih. Iya. Artinya tidak ada Nah, batasan besaran ya kapasitasnya Pak ya. Oke. ya tidak perlu besar-besar sekali karena ini hanya untuk sekedar presentasi satu layar ya 3 mega sebenarnya sudah cukup terlihat jelas. Iya. Ya, Pak. Pertanyaan nomor 9 dari Ibu Herlina. Nah, link download aplikasinya apa? Tadi sudah dijawab di chat sama Pak Erik tadi, jadi tidak perlu Ya. dijawab Pak. Yang Oh, ya. ke-10 dari Ibu Eliana Trisnaning. Gimana memasukkan gambar yang biasanya kalau anatomi ginjal misalnya itu berbayar? Nah, kalau yang gambar berbayar, saran saya cari yang gratisan dulu saja, Bu. Kalau tidak ada gratisan, mungkin kalau ada foto gambar kuda, gambar animasi yang kita punya, kita bisa cari di Google. Misalnya, saya mau cari gambar di Google. Misalnya animasi, anatomi, Ginjal, katak, oh ginjal. di ginjal. Oke. Nah, seperti ini ya. Ketika ini kan bukan video bergerak ya. Ini kan bukan video, ini gambar ya. Jadi kalau gambarnya tidak ada di situ kita bisa ambil gambar dari YouTube, dari Google. Misalnya ini gambarnya. Ini nggak tahu caranya legal atau tidak. Ini seperti ini. Misalnya kita dapat gambar ini, kemudian kita masukkan ke dalam desain kita gitu. Bisa-bisa saja. Jadi caranya adalah kita unggah dulu gambar tersebut ke dalam ini. Nah, kita gambar ini kita unduh ke sini. Nah, kita download, kita upload, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini bisa. Jadi bukan dari link Google ini kemudian kita langsung seret ke dalam Canva. Seperti itu. Oke. Sudah terjawab ya untuk memasukkan gambar yang mungkin yang tidak tersedia di Canva. Kemudian dari Bapak Suparman Lombok, bagaimana cara masuk dengan laptop? Tadi sudah disampaikan tadi Pak. Jadi mungkin terlambat ini Pak Suparman. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Saya jelaskan sekali lagi. Ini saya buka Chrome baru lagi ya. Coba ini. Windows. Oke, kita buka dari canva.com. Nah, kemudian ini kan saya tadi sudah masuk ya, saya keluar lagi. Nah, ketika Anda belum punya akun, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, jadi Anda bisa silakan daftar dulu, kemudian masuk gratis, tidak bayar. Kalau Anda tidak milih berbayar, Anda tidak berhak untuk membayar. Semuanya gratis. Dan kita cari yang gratis-gratis saja, insya Allah bisa manfaat. Dan pihak Canva pun ikhlas kalau kita tidak membayar. Karena kita juga menggunakan fitur yang gratis. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya ini dari Pak Rasman. Oh tadi sudah sama itu yang dengan di atas, praktek langsung dengan peserta. Ya. Dari Pak Damsianus, boleh minta link untuk download aplikasi Canva. Aplikasi yang untuk Play Store ada, silahkan bisa dicari di Play Store. Ya, langsung dari Play Store, kemudian ini saya buka Play Store ya, tapi versi ini, kemudian cari di sini Canva. Nah, ini Canva. Oke, nanti tinggal diinstal, klik gitu. Kalau dari HP lebih simpel. Kayak gitu, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, dari Ibu Ari. Untuk yang presentasi, bisakah disimpan dalam format PPT? Presentasi, simpannya ini formatnya pilihannya bisa JPEG, PDF.
atau video. Contohnya untuk punya saya, ini kan saya buat presentasi dari Canva. Kemudian saya mau presentasi pakainya PPT karena saya takut ketika saya mau presentasi itu nggak ada jaringan misalnya. Jadi ini kita bisa download. Kalau gambar Ibu atau hasil pekerjaan Ibu tidak ada gambar yang bergerak, Ibu bisa langsung download semuanya, bisa menggunakan PNG, JPEG, atau PDF. Misalnya saya mau download menggunakan PDF. Nah, ini kita klik semua halaman. Yang pasti tadi ingat Bu, jangan ada gambar-gambar di dalam konten ini yang konten pro. Artinya apa? Kalau gambar di situ tengah-tengahnya ada tulisannya Canva, itu berbayar. Jadi kalau kita download nanti kita akan dikenakan biaya. Nah, jadi jangan coba-coba menggunakan yang pro. Nah, ketika kita download di sini, kita unduh, maka dia akan muncul PDF-nya langsung. Seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu berkenan mau JPEG, nah JPEG. Nah, nanti kalau yang JPEG nanti caranya adalah seperti ini. Nanti saya kasih contoh untuk yang JPEG. Nah, saya buka dulu yang ini. Saya buka ini. Presentasi. Nah, untuk yang JPEG, misalnya halaman pertama ya, tadi gambar tersebut dari Canva sudah saya download, maka bentuknya kalau nggak JPEG, PNG. Nah, kemudian jangan lupa biasanya namanya itu masih belum 1, 2, 3, nanti diketik sendiri-sendiri 1, 2, 3 ini yang slide 1, slide 2, slide 3. Nah, ini slide satunya di sini. Nah, ini gambar ya Bu ya. Jadi kalau saya tampilkan seperti ini, dia tidak bergerak karena saya tadi juga sempat download versi gambarnya, versi JPEG atau PNG. Jadi kita bisa sama seperti menyeret gambar saja di presentasi. Cuman kalau biasanya kita seret gambar itu gambar di dalam presentasi, kalau yang sekarang presentasinya itu berupa gambar kita seret di PPT seperti itu. Nah, ini juga terus misalnya sampai satu-satu begitu. Nah, jadi kita sudah kerja tinggal tarik. Nah, ini ketika saya membuatnya ini ukurannya presentasi, dia sudah simetris ukurannya presentasi, pas. Tapi kalau untuk versi yang gambar GIF agak sedikit meleset sedikit sekali. Tidak terlalu kelihatan. Ya, jadi ini yang versi JPEG, jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk presentasi seperti ini. Gitu. Terima kasih Pak. Berikutnya, ini ada tambahan pertanyaan lagi Pak ini. Ada 4 tambahan lagi. Apakah aplikasi ini limited atau unlimited? Maksud saya, apakah ada biaya ketika import, unduh, dan save? Pertanyaan dari Ibu Vesta. Monggo Pak. Untuk import, unduh, saya rasa ini free semuanya, tergantung konten yang kita buat. Kalau konten yang kita buat itu free, maka yang diunduh free. Tapi kalau konten yang kita buat ini agak ada yang fitur-fitur berbayarnya, ketika kita download, maka akan berbayar. Contohnya beberapa ini. Nah, ini ada fiturnya. Misalnya saya cari fitur yang ada berbayarnya misalnya. Saya gambar, foto. Nah, ini ketika ada seperti ini, nah, Anda akan ditawarkan untuk berbayar kalau misalnya memang ada fitur-fitur yang berbayarnya di dalam desain yang Anda buat. Makanya sering-seringlah ketika Anda mencari sesuatu, klik yang gratis ini, biar yang muncul di atas, yang muncul di sini adalah yang gratis-gratis saja. Jadi kalau begini, nanti dia ada yang berbayar, ada yang gratis, campur. Tapi kalau yang begini, nanti klik gratisnya dimunculkan, maka yang muncul akan gratis. Gitu. Oke. Mungkin Bu Vesta sudah jelas nggih. Nomor 16 dari Ibu Rusmawati. Izin bertanya, Ibu Rusmawati Makassar. Bagaimana cara mengedit teks dalam gambar yang sudah kita desain?
Gimana Pak, bisa diulangi? Bagaimana cara mengedit teks dalam gambar yang sudah kita desain? Oke, kita edit teks. Edit teksnya kita hanya bisa mengedit di dalam Canva. Kalau sudah di luar Canva, ini posisinya menjadi JPEG, menjadi gambar. Contohnya ketika ini desain ini, sebentar Pak. Oke, jadi kalau misalnya desainnya ini sudah saya download seperti ini, misalnya tadi ya, yang bisa di-download melalui saya download via PDF, ya kita tidak bisa mengubah, misalnya mau mengubah tulisan ini, tidak bisa. Jadi kita mengubah tulisan itu berada di dalam Canva-nya lagi, begitu Pak. Oke. Oh ya Bapak Ibu bisa bertanya juga lewat lewat langsung, nanti mengacungkan tangan biar sama operator nanti disampaikan siapa yang mau bertanya. Ini masih ada lagi Bapak dari Bu Yulisnani. Apakah akun Canva itu harus akun sekolah? Bisakah dengan akun pribadi? Oke, untuk akun Canva for Edu saya kemarin juga sempat mau membuka Canva for Education. Nah, kemudian di sini Bapak, saya sudah apply, register. Nah, saya sudah mengajukan ya. Jadi nanti kemudian nanti akan dari Canva-nya yang meng-approve. Jadi syaratnya adalah kita ada isi data diri, kemudian ada suruh upload bahwa yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah seorang pendidik, misalnya kartu pengajar atau kartu anggota MGMP yang memang, atau kartu yang pendidik yang ada dari sekolah atau dari dinas, seperti itu. Itu bisa. Nanti ini saya juga kemarin malam sudah sudah apply, tapi belum mendapat jawaban dari Canva. Begitu Pak. Oke, terakhir ini dari Ibu Wahyu Raharti. Kalau download Canva di laptop bagaimana jika kita sudah download di HP? Apa-apa, misalnya saya desain dari HP ya. Ketika akunnya sama, jadi syaratnya satu, akun yang ada di HP dan akun yang ada di laptop itu yang dimasukkan sama. Jadi akun yang ada di laptop ini, misalnya saya akunnya adalah yang ini ya, yang arif.videndika@gmail ini, maka yang akun di HP juga sama, akun dari email yang sama, seperti itu. Kalau akunnya berbeda, otomatis dalamnya juga berbeda, karena ibaratnya satu akun itu satu rumah. Itu Pak Hari. Iya Pak. Oke. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang sudah sampai lewat WeChat, lewat BB Chat. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya, monggo Bapak Ibu silakan mengangkat tangan apabila ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 10 menit untuk bertanya. Atau mungkin Pak Arif mau menjelaskan lebih detail lagi beberapa hal yang tadi belum sempat ditanyakan. Iya Bu. Ya. Pak Hari. Ya Bu. Ya, baik. Ini saya lihat di kolom partisipan ada banyak yang raise hand. Kita mau bertanya. Kita lihat satu persatu ini dari Neng Lani di atas, paling atas ada raise hand. Mungkin ada yang ya. Saya aktifkan mic-nya. Silakan Neng Lani. Neng Lani. Ya. Masih sibuk, kita lanjut saja Pak ke Ibu Asnawati ya. Silakan Bu Ibu Asnawati. Neng Lani, tidak ada. Ya. Monggo Bu Asnawati. Silakan Ibu. Silakan. Bu Asna, silakan, mic-nya sudah diaktifkan. Ya, mungkin Ibu Asnawati juga masih lanjut ke Pak Masyudi. Pak Masyud. Ya. Silakan Pak, sudah diaktifkan mic-nya. Silakan Pak Masud. Sudah aktif. Monitor Pak Masyud. Ada juga ya. Kita Arja. Iya Pak Inyoman ya.
Silakan Pak. Mic-nya diaktifkan Bu untuk Inyoman, Bapak Inyoman. Sudah diaktifkan. Halo. Silakan Pak Nyoman. Monggo Pak Inyoman. Langsung saja. Wah, Mati lagi. mati lagi. Ya, halo, silakan, selamat sore. Ya, monggo Selamat sore, sama. Pak. Ya, sore Pak Nyoman. Saya ingin bertanya, kebetulan saya menggunakan Canva itu baru di HP aja ya. Iya, Pak. Itu pengalaman pernah pas mau nyimpen, mau download atau save as, saya pakai ada foto yang tidak tak ikut jadinya dia. Karena berbayar itu, Pak, atau bagaimana? Ya? Karena berbayar atau bagaimana fotonya itu, Pak? Tidak, foto yang saya ambil dari galeri saya sendiri, Oh, Pak. begitu. Ya. Iya. Tapi kalau di desainnya pada saat kita melakukan editan itu dia ada, tapi begitu kalau kita share dari situ kan dia tak ikut dengan link, Pak ya. Iya. Harusnya ikut seperti tadi ikut juga ya, Pak ya. Iya. Tapi kan ada beberapa template yang saya save as atau saya download itu tidak tak ikut linknya gitu. Saya bagi di WA misalnya gitu. Misalnya saya biasa membuat ucapan, misalnya kegiatan bakti sosial, saya taruh foto, saya isikan edit teks. Itu ada yang seperti itu Pak, sehingga karena saya tidak tahu juga caranya, jadi saya screenshot saja, baru saya crop ulang, itu yang saya bagi begitu. Itu cara simpelnya seperti itu, Pak. Ya, jadi mohon mungkin Bapak juga, karena saya tahu lebih pengalaman di sini, saya belum pernah gunakan di laptop soalnya gitu. Ya, kalau di HP mungkin Pak. Ya, baik. Mungkin ada beberapa fitur yang berbayar yang biasanya itu di template itu memang ada. Jadi ada beberapa template yang memang fiturnya itu berbayar. Kan template ini kan dibuat oleh semua orang ya. Ketika kita mau share hasil karya kita itu bisa. Jadi dan tidak semua orang itu gratisan di sini. Ada yang orang berbayar menggunakan akun Canva Pro kemudian membuat template di situ. Nah, kemudian tidak sengaja kita yang pakai misalnya. Nah, biasanya kalau diunduh tidak bisa. Kalau di-share ya mungkin akunnya tadi ada. Tapi kalau yang saya heran tadi yang karena fotonya itu yang foto dari galeri ya, Pak ya. Karena foto ya dari galeri dari kadang foto dari WhatsApp saya ambil Pak, kadang gitu kan kegiatan-kegiatan kita misalnya kita adakan bakti sosial gitu, itu padahal saya pilih template-nya itu kan ada tulisan Pak yang gratis, ada yang berbayar begitu. Yang gratis saya pilih itu, sehingga saya berpikir kenapa bisa ya, saya bilang begitu. Akhirnya saya buka lagi di YouTube, enggak ada cara. Misalnya saya bikin baru template-nya undangan ya, atau iya Pak ya. Misalnya ini. Jadi kemudian kita masukkan baru di sini ada macam-macam, kemudian ini masuk editor ya. Oke, kita cari yang sudah ada saja. Ini saya belum masuk ke sini. Saya belum masuk lagi. Oke, ketika saya mau buat di sini ucapan, taruh ucapan. Nah, ini kemudian saya misalnya ini ya Pak ya, saya akan coba unggah gambar. Saya unggah gambar lagi baru, misalnya saya ada foto. Misalnya ada foto pas foto sajalah yang paling enak, gampang. Nah, misalnya ada pas foto saya upload di sini ya.
ini kan harusnya tetap muncul ya Pak ya. Jadi Iya. apakah ini menjadi tidak muncul atau mungkin Canva-nya sudah diupdate belum Pak? Biasanya itu masalahnya aplikasi zaman sekarang Pak. Kalau kita telat update aplikasi itu biasanya suka begitu. Ada error-errornya sedikit sekali. Entah itu memang mainannya. Saya selalu update karena saya selalu gunakan juga. Harusnya kan selalu juga di emailnya kita masuk pemberitahuan, ada promo, ada apa itu kalau kita sudah berlangganan Canva ada terus itu pemberitahuan ya Pak. Iya, harusnya tidak ada masalah ya Pak ya. Nah, iya, baru itu juga saya temukan Pak, saya gunakan template coba yang lain deh, model yang agak bagus, nggak ada masalah ya. Yang gratis. Itu yang saya bilang ketika saya menyimpannya itu saya save as, gunakan, saya rubah ke JMP juga tetap tidak ikut dia. Oke, ini saya ada sama ini Pak. Jadi ini kan tadi template-nya gratis ya Pak ya. Kemudian saya download. Nah di sini ada 2 gambar premium. Jadi gambar yang ini sama ini itu desain premium. Jadi di sini ada kalau kita besarkan itu. Nah, iya boleh dibesarkan. Ya kalau saya besarkan di sini ada ini premium ya Pak ya, ada tulisannya ini ya Canva ya. Ini premium, jadi saya tidak bisa download di sini. Jadi saya harus bayar dulu. Nah kalau saya bagikan coba, saya akan bagikan untuk melihat salin. Oke ini tadi yang menjawab tadi ada chat yang dicontohkan lagi cara membagikan di WA. Nah ini misalnya saya bagikan. Kemudian misalnya ini bagian untuk menyunting, ini bagikan untuk melihat. Kemudian klik salin tautan. Nah di sini sudah terklik disalin, maka kita tinggal pastekan ke tempat WA. Misalnya ini WA chat ya. Kemudian klik kanan, klik paste seperti ini. Kemudian kita enter. Nah ini sama gambar ini, kok masih terlihat ini malahan. Iya. Tidak bisa diunduh. Ya ini bagus ini. Jadi mungkin ada beberapa template yang punya karakteristik masing-masing Pak. Saya juga kemarin itu yang yang saya bikin PowerPoint untuk materi ini juga yang di slide 8 atau 9.